Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Dimanapun Anda berada, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita untuk Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
Ucapkan berkat
kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus, atas seluruh bumi. Hanya namamu ditinggikan, hanya namamu memenangkan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Mari puji Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dalam namanya ada kuasa yang tidak terhentikan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, segala puji syukur kami Tuhan hanya bagimu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu Yesus, kebenaran yang memerdekakan. Kami percaya Tuhan, kami klaim dalam namamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tempat di mana jemaat pada pagi ini Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagimu Tuhan Yesus. Dan biarnya berkenan di hadapan Dia Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Ahad 29 Agustus, minggu yang terakhir dalam bulan Agustus. Saya mengajak semua jemaat untuk sejenak kita mengambil masa, oleh karena hari ini merupakan hari yang terakhir dalam minggu yang terakhir dalam bulan Agustus ini. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kemerdekaan, sehingga saya mau mengajak kita semua jemaat yang ada di BM Glory Permi untuk juga boleh merayakan akan kemerdekaan negara kita Malaysia pada 31 Agustus yang akan datang. Oleh yang sedemikian, tema khotbah saya pun sengaja saya membawa kita untuk memperingati hari kemerdekaan yang ada ini dengan satu tajuk, kebenaran yang memerdekakan. Oleh yang sedemikian, semua jemaat BM Glory Permi yang ada dimanapun kita berada yang mendengarkan streaming kita pada hari ini, saya mengajak kita sejenak kita berdoa. Dan ada beberapa perkara doa yang saya ingin bawakan kepada kita semua jemaat, mengingatkan anak kita Mary yang sedang sakit di hospital pada hari ini. Ya, saya dipahamkan bahwa dia sakit gastrik tetapi berada di hospital. Ya, kita berdoa supaya apapun selama ini memang anak kita ini dalam keadaan sakit, kurang sehat ya, kita doakan supaya yang terbaik yang Tuhan berikan kepada dia. Apapun rencana Tuhan baginya pasti itu yang terbaik. Oleh karena itu kita doakan agar Tuhan campur tangan secara khusus bagi keluarga Pak Malang. Kita doakan mereka supaya mereka dengan tabah menghadapi segala cobaan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus,
kami bersyukur oleh karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama ya Bapa memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami bersama Ahad 29 Agustus ini. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya menyertai seluruh jemaat kami dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang berkuasa di atas kehidupan kami. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam diri kami di luar pengamatan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya kami juga yang mendengar berita khasnya untuk saudari kami, anak kami Mary yang dalam keadaan sakit pada hari ini di hospital. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang berkuasa itu Engkau tumpangkan tangan-Mu yang berkuasa, Engkau menolong, memberkati, menyembuhkan dia dengan cara-Mu yang ajaib. Secara khusus untuk keluarga Bapak Malang dan Ibu Laura, kami berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya menolong mereka, menghibur mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi cobaan yang seperti ini. Kami yakin dan percaya apabila kami melibatkan Tuhan di atasnya, kami yakin bahwa Tuhan Engkaulah sumber penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam bersempena kami merayakan hari kemerdekaan negara kami Malaysia. Kami rindu supaya kami juga boleh mengalami kemerdekaan itu secara benar. Terutamanya Tuhan, kami mau merenungkan bahwa kemerdekaan yang kami miliki ini adalah satu kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena Engkaulah kebenaran yang mampu memerdekakan setiap manusia. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini kepadamu agar Engkau kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya dimanapun kami berada. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini sebagaimana yang saya sudah nyatakan tadi kepada kita, saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil daripada kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-30 sampai 36. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudaraku, untuk merenungkan firman Tuhan dengan topik kebenaran yang memerdekakan, saya mau memberi 3 perkara bagi kita untuk bagaimana kita mengerti akan topik ini. Ya, yang pertama selalu saya membuat apa itu arti daripada tema itu. Paling setidak-tidaknya secara etimologi saya ingin menyuarakan kepada Anda apa maksud dan tujuan daripada kebenaran yang memerdekakan. Dalam bagian ini saya ingin memberikan etimologinya, pengertiannya, pemahamannya. Dan yang kedua, nanti saya akan membawa kepada kita mengapa kebenaran itu memerdekakan saudara, memerdekakan saya. Jadi sehingga apabila kita memahami kebenaran yang memerdekakan itu, apa yang menjadi alasan dia, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menjalani kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Oke, 3 perkara ini dan kesimpulan. Saya ingin membawa Anda untuk memahami akan arti etimologi topik itu. Yang pertama adalah kebenaran, ya, kebenaran yang memerdekakan. Apa sebenarnya kebenaran, ya? Secara umum arti kebenaran itu merupakan persesuaian antara pengetahuan
dan perbuatan. Jadi kebenaran itu pengetahuan dan perbuatan kita harus sesuai. Itu artinya kebenaran. Namun arti daripada kebenaran ini kemudian semakin membesar dan semakin meluas. Sehingga ada banyak orang, persepsi orang tentang kebenaran itu sendiri. Sehingga sampai kepada seorang yang bernama Søren Kierkegaard, yang seorang Jerman, mencoba memahami apa arti kebenaran itu, sehingga dia memulakan, dia seorang ahli filosofi ya, dia memulakan pemikiran tentang kebenaran itu, bahwa kebenaran itu sebenarnya tidak hanya sesuatu yang menyangkut pengetahuan dan perbuatan, tetapi sesuatu yang subjektif, dia kata. Maksudnya apa itu kebenaran yang subjektif itu? Misal kata, kalau saya mengatakan kebenaran menurut saya itu benar, tetapi menurut Anda mungkin tidak benar. Jadi di sana menurut Søren Kierkegaard, dia mulai mengidentifikasi tentang kebenaran itu sendiri, sehingga kebenaran itu mulai tidak mutlak. Kebenaranmu berbeda dengan kebenaranku. Jadi menurut kamu benar, menurut aku tidak benar. Berarti kebenaran itu subjektif, macam itu dia. Jadi semakin pudarlah arti kebenaran itu sendiri, semakin jauh daripada arti yang sebenarnya, sehingga kebenaran mulai tidak mutlak. Tetapi saudara, apa kata Alkitab tentang kebenaran? Jadi berbagai cara orang-orang lain untuk boleh mengerti akan kebenaran itu, sehingga kita, ketika saya mengangkat topik kebenaran yang memerdekakan, itu merupakan kebenaran yang seperti apa dan siapa. Itu dia. Sehingga saya mau mengangkat topik ini melalui satu pemikiran, menarik perhatian Anda semua kepada satu pribadi, ya, kebenaran yang menurut Alkitab. Pertama, saya ingin mau memberikan kepada Anda pengertian, pemahaman kebenaran itu menurut Alkitab. Yang pertama, saudara, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang digunakan pakai. Yang pertama adalah aletheia, dan yang kedua adalah dikaiosune. Jadi dua kata ini menunjuk kepada pertama adalah aletheia, yaitu esensi kebenaran. Apa itu esensi kebenaran? Ya, dialah hakikat kebenaran, menunjuk kepada satu pribadi yang tanpa ada kesalahan di dalamnya. Siapa manusia yang tanpa ada kesalahan di dalamnya? Ya, ketika kebenaran dimaksudkan di dalamnya adalah pribadi, hanya Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang benar secara esensi, yang tidak kedapatan memiliki kesalahan. Sehingga dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 pernah berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga pribadi kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus. Di sana kata kebenaran di sana itu menunjuk kepada pribadi yang benar itu, Yesus Kristus. Di sanalah esensi kebenaran itu, ya, esensi. Jadi apabila saya berbicara tentang esensi, maka dia berfokus kepada pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, kebenaran yang lain adalah kebenaran yang olehnya kita boleh dijadikan benar. Saudara, tidak hanya Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu, tetapi kebenaran itu boleh menjadikan Anda dan saya menjadi orang benar. Itu penggunaan kata dikaiosune, artinya manusia yang sebenarnya manusia berdosa boleh dijadikan benar apabila memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, inilah kebaikannya kita mengerti dan meneliti Alkitab yang adalah firman Allah, supaya Anda tahu bahwa Anda pun boleh dijadikan benar. Oleh karena apa? Kebenaran yang daripada Allah sumbernya, yaitu Yesus Kristus, mampu membenarkan saudara dan saya. Sehingga saya, kalau boleh saya berkata, selalu saya kata dengan muda-mudi, saya ini orang benar. Ya, saya ini orang benar.
betul pastor mengatakan saya ini adalah orang benar, ya kan? Ya, padahal baru tadi dia melakukan kesalahan. Ya, selalu saya pakai istilah begini. Kalau saya sebagai orang benar, tadi saya jalan naik kereta, traffic light warna merah, saya jalan saja. Adakah masih saya orang benar? Ketika saya berkata demikian kepada muda-mudi, kadang-kadang orang gitu, tidak, dia kata. Tetapi ada juga yang berkata, ya tetap menjadi orang benar. Ya, saya ingin mau mengatakan status saya sebagai orang benar ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, status itu tidak akan boleh dihilangkan oleh karena saya melanggar traffic light warna merah. Saudara, paham maksudnya ya? Status kita diangkat menjadi orang benar, dikaiosun artinya diangkat menjadi orang benar, menjadi benar oleh karena Allah yang membenarkan, bukan diri Anda. Jadi kebenaran di sini adalah bersifat anugerah yang daripada Allah memberikan saudara menjadi orang benar. Sehingga dalam Galatia pasal 5 ayat 13 bahwa Allah memanggil supaya setiap orang percaya menjadi orang merdeka. Dalam arti kata orang benar. Jadi Allah memanggil setiap orang supaya melalui keyakinannya kepada Yesus Kristus dijadikan benar. Galatia 3 ayat 26. Minta maaf, tadi saya kata Galatia 5 ayat 13. Oke, sekarang apa arti merdeka? Nah, kalau tadi kebenaran Anda sudah paham, jadi sekarang saya akan mengatakan apa arti kemerdekaan. Karena topik kita adalah kebenaran yang memerdekakan. Jadi seperti apa nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Kebenaran yang memerdekakan itu adalah kemerdekaan berasal dari kata merdeka. Dalam bahasa Yunaninya elotria, artinya dalam bahasa Inggris freedom, ya, liberty, artinya kebebasan, freedom, bebas, merdeka. Itu sebenarnya kata ini elotria ini dalam bahasa Yunani ini yang sejajar dengan kata freedom tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Itu bebas, apa saja yang boleh kita lakukan, kita boleh merdeka. Kira-kira demikian. Boleh sesuka hati kita. Namun apabila kemerdekaan itu diangkat menjadi dalam topik kekristenan, dalam topik menurut Alkitab, saya tak mau lari daripada kemerdekaan yang dalam arti kata freedom yang dinyatakan secara umum. Secara umum memang itu freedom itu sesuka hati, kamu bebas melakukan apa saja sesuka hati kamu. Itu kata freedom itu tadi, elotria itu. Tetapi apabila kita naikkan, kita pahami tentang kemerdekaan dalam konteks kekristenan, artinya Allah mengutus seseorang untuk memerdekakan manusia. Itu dia. Jadi ada tawanan di dalam kehidupan seseorang itu. Jadi mesti ada satu kuasa yang besar di dalam jadi misalkan saya tertawan, mesti ada satu penolong saya yang berkuasa melebihi daripada rata-rata yang ada. Dia boleh berkuasa untuk membebaskan saya. Jadi dalam konteks Alkitab bahwa Allah mengutus Yesus Kristus, diutus Allah untuk memerdekakan manusia. Jadi dalam hal ini kita akan mengerti bagaimana dan mengapa kemerdekaan itu, mengapa kebenaran itu memerdekakan. Jadi dalam konteks tadi kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus, mengapa kita harus dimerdekakan? Karena ada paling tidak 3 persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena kita tak mampu membebaskan diri daripada dosa. Itulah sebabnya ayatnya yang ke-34 dikatakan dalam bagian ini. Kata Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara-saudaraku, ketika kita berdosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka kita boleh diperhamba oleh dosa itu. Karena apa? Karena hakikat manusia adalah berdosa. Hakikat Anda dan saya adalah berdosa. Tanpa disengaja pun kadang-kadang Anda sudah melakukan kesalahan dan dosa. Nah, bagaimana kita boleh lepas daripada bagian ini? Bagaimana kita boleh bebas, merdeka daripada dosa ini? Nah,
Itulah sebabnya Yesus Kristus harus ada untuk memerdekakan Anda dari kutuk dosa dan hamba dosa. Karena apa? Karena hamba dosa dikatakan dalam ayat 35, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi sebenarnya meskipun kamu kata saya bebas daripada segala sesuatu, tetapi apabila kamu masih diperbudak, diperhamba oleh dosa, kamu tetap hamba dosa. Jadi bagaimana boleh mengubah hamba dosa menjadi hamba kebenaran? Nah, inilah yang manusia tidak boleh lakukan. Bagaimana boleh mengubah hamba dosa menjadi hamba kebenaran? Sehingga Yesus perlu datang untuk menjadikan Anda dan saya menjadi hamba kebenaran. Sehingga saya kata tadi, Anda boleh dibenarkan, dimerdekakan ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini merupakan satu persyaratan yang perlu ada. Mengapa kebenaran itu harus ada di tengah-tengah dunia? Untuk memerdekakan manusia dari dosa. Yang kedua, mengapa kebenaran itu memerdekakan? Ya, bukan saja dia membebaskan Anda dari dosa, tetapi membebaskan, memerdekakan Anda dari maut dan kuasanya. Bayangkan saudara, siapa yang boleh menahan maut? Tidak ada. Siapa yang boleh berkata, menunda kematian? Tidak ada. Kalau dia memang itu masanya, kitab Ayub katanya, kalau sudah tepat waktunya, memang itu harinya, tidak dapat dilangkahi, kata Ayub. Sehingga manusia kita ini akan kelak mati, tetapi kita tidak tahu bila akan mati. Tetapi kematian itu adalah pasti. Tidak ada orang yang boleh menunda kematiannya. Besok ajalah. Kalau seandainya hari ini ada orang mati, bolehkah dia berkata, boleh besokkah saya mati kepada Tuhan? Tidak ada yang boleh menunda kematian. Sehingga paling setidak-tidaknya kita harus memiliki kebenaran meskipun kita tidak dapat menolak kematian, tidak dapat menolak maut, tetapi Yesus Kristus dapat mengalahkan maut itu. Itu dia. Jadi di sini prinsipnya Anda dan saya harus tahu bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Siapa yang tidak takut akan maut? Ya. Tetapi jangan hanya rasa takut itu ada, tetapi bagaimana keluar? Meskipun kita mati, tetapi kita tidak mati di dalam dosa. Tetapi kematian itu merupakan satu perjumpaan dengan Allah. Itulah yang kita sebut berbahagia. Sehingga kematian kita kelak, meskipun Anda akan mati, saya akan mati kelak, tetapi kematian saya menjadi satu kemenangan. Jadi tidak perlu takut kita akan menghadapi kematian, karena Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah merupakan doktrin kekristenan yang perlu kita ketahui. Setiap orang yang percaya harus, memang kepastian itu, kematian itu pasti. Tetapi jangan pernah takut akan kematian. Karena apa? Maut telah ditelan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam 1 Korintus 15 ayat 54 berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sehingga dia mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Jadi artinya saudaraku, karena Yesus Kristus telah menelan kematian itu dan dia kembali bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa supaya menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, tidak perlu kita takut akan kematian, karena kematian setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dijamin mengalami kemenangan dan ketenangan bersama dengan Bapa di surga. Sehingga saya mau mengajak saudara, kemerdekaan, kebenaran ini yang patut memerdekakan kita dari ketakutan yang ada di dalam masa pandemik ini. Ya,
Saya dipahamkan dengan pandemik ini yang begitu berleluasa, dengan varian Delta yang saat ini yang dikesan di Sarawak ini juga tanpa simptom. Itu cukup menakutkan. Tetapi saudara, saya ingin mau mengajak jemaat untuk jangan berorientasi kepada ketakutan itu. Kalaupun pada akhirnya kita akan mati bertemu dengan Bapa di sorga, Tuhan sudah memberikan satu kemenangan bahwa kita akan bersama di sorga baka. Jadi persepsi ini yang saya ingin meneguhkan keyakinan kita. Yesus sudah menelan maut itu. Yesus sudah menelan kematian itu dan Dia menang. Sehingga kemenangan, kemerdekaan itu menjadi milik kita selama-lamanya. Yang ketiga, kebenaran itu patut memerdekakan kita supaya kita tidak lagi diperhamba. Dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18 mengatakan begini. Dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kamu telah ditebus oleh Yesus Kristus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, jangan lagi mau diperhamba. Sehingga 3 perkara ini kita perlu hidup dalam kebenaran itu, supaya kebenaran itu memerdekakan kita dari dosa, memerdekakan kita dari maut, memerdekakan kita dari kutuk perhambaan. Apa yang memperhamba Anda? Saudara, saya melihat banyak hal yang boleh memperhamba kita. Saudaraku ya, saya selalu mengatakan juga kepada penuntut di MITS, jangan mau Anda diperhamba oleh apapun. Pastor, kan kita sudah menerima Yesus Kristus, tak mungkin lagi kita diperhamba. Ya, kita memang tidak lagi harus diperhamba, tetapi kita masih mau diperhamba oleh berbagai-bagai nafsu. Ya, ada kalanya kita dengan kemudahan yang ada, alat elektronik yang ada pada kita ini, kita tidak dapat hidup tanpa dia. Sehingga saya ketika menyampaikan firman Tuhan ini juga menegur saya secara pribadi. Apabila saya memegang handphone saya, kadang-kadang boleh 1 jam, 2 jam saya lihat satu demi satu message yang masuk. Kita buka semuanya dan pada akhirnya dia membawa kita untuk tenggelam di sana dan membaca semua, menghabiskan masa. Saya tidak tahu Anda. Saya harus mengaku jujur. Ya. Ada kalanya kita dengan handphone yang ada pada kita menyita masa kita, sehingga jangan mau lagi diperhamba. Ya, Anda yang harus mengatasi apa yang harus Anda atasi, sama ada handphone Anda atau apa-apa yang di sekeliling Anda. Jadi untuk itu Yesus, untuk segala sesuatu kebebasan kita telah dimerdekakan dan jangan lagi mau diperhamba oleh apapun juga. Yang ketiga, bagaimana kita menjalaninya? Paling setidak-tidaknya ada 3 perkara yang saya sampaikan. 3 perkara ini yang menjadi kesulitan bagi kita, tetapi paling setidak-tidaknya mari saya encourage kita untuk terus menjalaninya. Yang pertama adalah kita harus melakukan kebenaran dan hidup di dalamnya. Kita harus tinggal di dalam kebenarannya sehingga kita boleh menghidupinya. Seorang pernah berkata, Martin Lloyd Jones pernah berkata begini. Ketika kita menerima kebenaran di dalam diri kita, maka kita berusaha, ada satu kerinduan untuk tetap hidup benar, berkata benar, bertindak benar, dan berbuat benar. Jadi apapun yang di luar daripada kebenaran, jangan berusaha untuk menghidupinya. Sehingga meskipun rasanya memang susah dan sakit, tetapi kita berusaha untuk mempertahankan kehidupan kita, untuk tetap di dalam kebenaran yang kita miliki.
status kita sebagai orang benar yang telah dibenarkan Allah, mari kita mempertahankan status kita. Jadi kalau status saya sebagai orang benar, maka saya seluruh kondisi hidup saya harus menyesuaikan diri sesuai dengan status saya. Ravi Zacharias, seorang apologet ya, pernah berkata begini. Coba tanya Anda diri Anda sendiri. Apakah Anda masih mau hidup di dalam kebenaran Allah? Ketika ada orang-orang yang sudah mulai tidak meyakini, meragukan kredibiliti Anda. Anda dihianati. Apakah Anda masih tetap mau mempertahankan untuk melayani? Ini merupakan satu pertanyaan yang selalu mengusik pemikiran saya. Ketika orang-orang lain meragukan saya, ketika orang lain meragukan kredibiliti kita dihianati, saya harus berkata apa yang dinyatakan oleh Ravi Zacharias. Saya harus hidup di dalam kebenaran Allah. Mempertahankan status kebenaran ini meskipun ada banyak kondisi-kondisi ketidakbenaran diperlakukan kepada diri kita. Sehingga saudara, jadi cara untuk tetap mempertahankan hidup di dalam kebenaran Allah, marilah dikatakan di dalam ayatnya yang keberapa? Ayatnya ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kita harus konsisten untuk tetap mempertahankan firman Allah yang adalah kebenaran. Yang kedua, kita harus menjalani kemerdekaan yang ada ini dan berorientasi kepada kemuliaan yang Allah berikan. Jadi apabila kita berpikir kepada kemuliaannya, maka kita harus tetap memiliki konsistensi untuk berkata benar, hidup benar, berbuat dan bertindak benar. Kolose 3 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Artinya, apabila orientasi kita kepada kemuliaan Allah, mungkin ada banyak orang, ada hal yang menggugat Anda, tetapi fokuslah kepada kemuliaannya, karena itulah cara yang patut kita jalani, supaya kebenaran yang ada dalam diri kita merdeka, kita tetap melayani, kita tetap melakukan yang terbaik bagi Allah. Jangan pernah kamu teruja atau terusik oleh karena kata-kata orang lain yang merendahkanmu. Seperti Eleanor Roosevelt pernah berkata begini, tidak ada orang yang mampu menyakiti Anda, yang membuat sakit hati Anda kecuali Anda izinkan. Saya rasa itu sesuatu yang logik betul. Tidak ada orang yang boleh membuat hati saya sakit kecuali saya mengizinkan saya sakit hati. Jangan, ingatlah firman Tuhan yang menguatkan, mendorong, memotivasi Anda. Yang terakhir, jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang ada, tetapi layanilah Tuhan dengan kasih. Ini merupakan solusi bagaimana kita menjalani kebenaran yang memerdekakan kita. Kalau Anda telah dibenarkan melalui Yesus Kristus, maka Anda harus tidak boleh lagi diperhamba oleh apapun. Oleh karena itu, mari sidang jemaat, saya mau mengajak saudara semuanya, apabila masih ada yang memperhamba diri Anda, baik diperhamba oleh karena keinginan, hawa nafsu, harta, minda, apalagi kuasa,
Saudara, saya ingin mau mengajak saudara, jangan mau diperhamba karena Anda telah dimerdekakan. Merdeka artinya Allah telah mengutus Yesus Kristus memerdekakan Anda supaya Anda tidak lagi diperbudak, tidak lagi diperhamba oleh dosa, sehingga Anda boleh bebas melayani Tuhan dan fokus kepada kemuliaannya dan juga kepada status Anda yang adalah orang benar. Saya berharap di hari kemerdekaan Malaysia 31 Agustus yang akan datang ini yang akan kita rayakan, mari kita kebenaran ini memerdekakan kita. Kita tetap mengatakan merdeka oleh karena Yesus telah memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hari ini kami rindu Engkau terus memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk mengisi kemerdekaan yang ada, yang telah dilakukan oleh Yesus. Kami telah merdeka oleh karena Kristus Yesus telah memerdekakan kami. Kami tidak mau lagi diperhamba oleh apapun keinginan hawa nafsu kami. Kami mau salibkannya di dalam Yesus Kristus, supaya hanya Yesus Kristus yang mengisi kemerdekaan, yang memberikan kepada kami kekuatan untuk mengisi kemerdekaan yang ada di dalam diri kami ini. Terpujilah Bapa di surga. Berkati semua jemaat-Mu, secara khusus pandemi COVID-19 ini yang masih belum lagi berlalu. Tuhan, kami berdoa supaya tiap-tiap orang yang sedang mengalaminya Bapa, Engkau sembuhkan mereka, Engkau lawati mereka, Engkau sembuhkan dengan darah-Mu yang berkuasa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Yesus yang berkuasa di atas penderitaan yang ada pada saat ini. Bapa di surga, lakukan sesuatu bagi diri kami. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, BM Glory Permi secara khasnya ya Bapa di surga. Dimanapun kami berada, kami mau supaya berkat Tuhan melimpah-limpah ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Engkau kiranya melawati mereka dengan kasih-Mu. Engkau memberkati negara kami ini. Secara khusus di ulang tahun kemerdekaan kami ini. Kami mau memberkati Malaysia ini, negara kami. Bahkan juga mulai daripada Perdana Menteri kami sampai yang ke bawah kabinet-kabinetnya. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya memberkati mereka menjalankan tugasnya. Beri roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka Bapa di surga dapat menjalankan tugas mereka di dalam kekuatan dan rasa takut akan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus beserta saudara sampai selama-lamanya. Amin. Soli Deo Gloria. Bye.